Kali ini, klan bangsawan Istana Timur tidak hanya kehilangan reputasi mereka, tetapi juga gagal menyelamatkan Donggong Taiking. Tetua dari klan sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Meskipun dia tidak menunjukkan perubahan luar dalam ekspresinya, yang lain dari klan bangsawan Istana Timur tercengang. Taiking, seorang pria tua tiba-tiba melonjak ke arena dan membawa tubuh Donggong Taiking yang telah jatuh ke dalam kematian yang mengerikan. Air mata dilanda, dia memelototi King Sui yang mendarat di dekatnya. "Kau pasti Donggong Maisun. Bagaimana perasaan Anda sekarang?" Suara tenang King Sui terdengar. Penonton di arena menjadi tenang. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa yang sedang terjadi. "Nak, kau telah membunuh cucuku, aku harus membunuhmu," ucap orang tua itu memelototi King Sui dengan mata merah dan memiliki keinginan kuat untuk naik sekarang dan mencabik-cabiknya. Namun, dia belum bisa melanggar aturan arena. "Haha, orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur dapat membunuh orang lain sesuka mereka, tetapi yang lain tidak diizinkan membunuh orang dari klan bangsawan Istana Timur di arena hanya untuk membela diri. Lelucon apa yang kau katakan, Pak Tua?" ucap King Sui tertawa keras tanpa menahan diri. "Orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur membantai orang lain sesuka mereka," ucap seseorang berbicara dengan heran. "Apa yang aneh tentang itu? Apakah ada kekurangan kasus di mana orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur membunuh orang sesuai keinginan? Apa yang membuatmu kaget? Kamu benar-benar bodoh," ucap seseorang segera membalas dan memberinya tatapan jijik. Sepertinya pemuda ini memiliki dendam dengan klan bangsawan Istana Timur dan sekarang di sini untuk membalas dendam, ucap seseorang memikirkan masalah itu dan menyampaikan kesimpulannya. "Aku pikir juga begitu. Pikirkan tentang apa yang dia katakan. Sepertinya tindakan pembunuhan klan aristokrat Istana Timur di masa lalu seperti yang mereka inginkan berdampak padanya." "Kau siapa?" ucap Donggong Maisun memandang King Sui. Meski amarah masih menutupi matanya, ada juga sedikit keraguan. Tentu saja, dia juga merasakan makna dalam kata-kata King Sui. "Tidak peduli siapa aku. Apakah kau ingat peristiwa dari 60 tahun lalu di mana kau dan beberapa orang lainnya dari klan bangsawan Istana Timur memaksa seorang lelaki tua untuk memukuli putranya hingga meninggal di benua Green Cloud?" King Sui bertanya dengan tenang. Fei Wuji sudah berlinang air mata. Karena Donggong Maisun, karena orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur, dia telah menjadi yatim piatu sejak kecil, dan kakeknya telah meninggal dengan penuh penyesalan. Ye Guyan memandang King Sui dengan heran. Hanya setelah melihat Fei Wuji menangis, apakah dia benar-benar mengerti bahwa King Sui benar untuk membalas dendam? Orang tua dari klan Ye masih tampak sangat tenang, tetapi sebenarnya memperhatikan tindakan klan bangsawan Istana Timur. Setelah melihat Raja Sabel beracun di bahu King Sui, tatapannya, yang dapat menyebabkan hati orang lain bergerak, sekali lagi menjadi sangat aneh. "Kau siapanya dia?" Donggong Maisun bertanya dengan heran, tetapi menyesalinya saat dia mengatakan ini. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia telah melakukan hal seperti ini di masa lalunya? "Nak, apa yang kau katakan? Bukan saya. Tidak apa-apa jika dia tidak secara tidak sengaja mengakui tindakan masa lalunya yang tercela, tetapi dia menyesalinya begitu dia melakukannya. Dia mungkin telah kehilangan cucunya dan dia mungkin akan berduka, tetapi Donggong Maisun selalu berpikir bahwa dia sangat cerdas. Sekarang, dia telah melakukan kesalahan. Sampai batas tertentu, ini terjadi karena dia telah mengabaikan King Sui, karena karakternya yang mendominasi. Tabel sekarang telah berubah. Orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur benar-benar tidak manusiawi. Untuk berpikir bahwa mereka akan memaksa seseorang untuk memukuli anaknya sendiri sampai mati. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Ada banyak orang yang memperburuk situasi dengan berteriak. Sepertinya sudah waktunya retribusi jatuh pada mereka. Seseorang dengan kekuatan datang mengetuk pintu mereka. Namun, pemuda ini benar-benar bodoh ingin menantang klan bangsawan Istana Timur sendirian, ucap seseorang melihat King Sui di arena dan menuju klan Ye.
Untuk berpikir bahwa klan bangsawan Istana Timur menampilkan diri mereka sebagai klan yang hebat dan bereputasi. Klan terkemuka memiliki tindakan mereka sendiri. Ini sangat mengecewakan. Jelas bagi orang-orang apakah kau telah melakukan sesuatu yang tercela seperti itu atau tidak. Ucap King Sui tersenyum. Senang rasanya menjadi orang yang mengambil inisiatif. Tepat sekali. Saat itu, aku membuat seseorang membunuh putranya sendiri. Siapa yang meminta putranya untuk menganiaya adik perempuanku? Donggong Maisun berteriak pada King Sui. Hahaha, kau bukan laki-laki. Kau menutupi kesalahanmu dan melemparkannya pada orang lain. Kau sangat cerdas seperti anjing. Apa sudah selesai? Kau sangat pandai menyembunyikan kebohongan. Apakah kau pikir ada orang yang akan percaya apa yang kau katakan? Ucap King Sui menatap Donggong Maisun, meningkatkan energi alamnya dan melemparkannya ke arahnya. Wosh! Donggong Maisun tidak tahu bahwa dia telah terpengaruh oleh energi alam King Sui sejak awal. Hah, benar. Aku telah mendorong adikku sendiri sampai mati, dan aku melemparkan semua kesalahanku padanya. Hahaha, lalu apa yang bisa dilakukan bocah sepertimu padaku? Hari ini, aku akan membunuhmu. Ucap Donggong Maisun tiba-tiba berteriak. King Sui telah menarik kembali energi alamnya dan dengan pelepasan tekanan, Donggong Maisun seperti binatang buas yang diikat yang akhirnya mendapatkan kebebasannya. Teriakan kerasnya bisa didengar oleh semua orang di daerah itu. Tujuan King Sui adalah memberitahu semua orang mengapa dia ada di sini hari ini dan apa yang telah dilakukan klan bangsawan Istana Timur. Ini akan membenarkan tindakannya. Apalagi, banyak orang yang menderita di bawah klan bangsawan Istana Timur dan komentar keras serta cemoohan mereka membuat orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur merasa bersalah. Dalam pertempuran, serangan mental akan selalu berdampak. Baik, hari ini, saya, King Sui, mengajukan tantangan kepada klan bangsawan Istana Timur untuk pertarungan akhir hidup dan mati. King Sui berkata dengan tenang kepada Donggong Maisun, suaranya terdengar oleh sejumlah pendengar. Kata-katanya menyebabkan riak di kerumunan seperti gemuruh guntur, menyebabkan semua orang terkejut. Pertempuran akhir hidup dan mati adalah pertempuran yang digunakan antara klan dan sekte terkemuka. Namun, dia sekarang menantang seluruh klan bangsawan Istana Timur sendirian. Bagaimana mungkin ini tidak mencengangkan semua orang? Banyak orang mengira bahwa mereka telah salah dengar, tetapi setelah melihat reaksi orang lain, mereka tahu bahwa mereka telah mendengar dengan benar. Donggong Maisun tercengang dengan kata-kata King Sui dan hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Otaknya bahkan tidak memproses situasi lagi. Pria yang luar biasa. Dia terlalu kuat, benar-benar mengherankan bisa mengeluarkan tantangan kepada klan bangsawan Istana Timur untuk pertarungan hidup dan mati yang tertinggi. Seseorang tiba-tiba berteriak dengan semangat dan keributan pecah di daerah tersebut. Kejutan yang diberikan pemuda ini benar-benar datang satu demi satu. Bahkan saya ragu bahwa dia benar-benar dapat mencapai apa yang dia klaim dengan keyakinannya itu. Ucap seorang wanita muda tinggi berkata kepada seorang wanita tua yang sudah menikah. Itu sulit untuk dikatakan. Mungkin kali ini, Anda sudah menebaknya dengan benar. Wanita cantik yang sudah menikah tersenyum dan berkata kepada wanita yang lebih muda dengan penuh kasih. Wanita muda itu memandang wanita yang sudah menikah dengan mata indahnya sebelum melihat dengan kaget pada pria muda di arena. Dia kemudian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Chang Huya juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam, darahnya mendidih. Itu sama untuk Fei Wuji, tetapi dia sakit karena fakta bahwa meskipun itu masalahnya, King Sui yang menghadapinya sendirian. Ye Guyan sekarang bingung. Dia tercengang ketika King Sui mengeluarkan tantangan untuk pertarungan hidup dan mati tertinggi melawan klan bangsawan Istana Timur. Apa yang dia coba lakukan? Hahaha, kenapa klan bangsawan Istana Timur tidak berani mengambil tantangan ini? Suara tawa King Sui terdengar lagi dengan kekuatan penetrasi yang kuat. Tentu saja klan bangsawan Istana Timur kami akan menerima tantanganmu. Anda telah menantang otoritas klan bangsawan Istana Timur kami.
Lemparkan semua yang Anda miliki, kami akan menangani semuanya. Kali ini, kakek Donggong Maisun berbicara, suaranya jernih dan kuat. Kalau begitu tidak apa-apa, aku akan mempertaruhkan hidupku. Jika aku tidak mati, yang akan mati adalah kalian. King Sui tersenyum dan berkata kepada lelaki tua dari klan bangsawan Istana Timur. Anak muda, saya akui bahwa Anda sangat luar biasa, tetapi Anda benar-benar belum banyak melihat dunia. Apa yang Anda katakan benar-benar konyol dan saya berharap Anda juga lelah sekarang. Bagaimana kalau kita bertemu di sini besok pagi? Tidak ada kesedihan yang tercermin di wajah lelaki tua itu saat dia mengatakan ini. Kakek, aku ingin membunuhnya sekarang. Donggong Maisun berkata kepada orang tua dari klan bangsawan Istana Timur, matanya memerah. Diam, kembalilah bersamaku. Orang tua itu berkata dengan tenang. King Sui setuju. Ia tidak takut klan bangsawan Istana Timur akan datang dengan skema baru, terutama karena orang-orang di sini menyaksikan semuanya. Dia dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan klan bangsawan Istana Timur secara teoritis dapat menghajarnya secara terbuka. Mereka tidak perlu melakukannya dalam kegelapan. Jika tidak, jika berita bocor, orang akan lebih meremehkan mereka. Pak Tua Wuma telah menyaksikan peristiwa yang terjadi dengan penuh minat. Namun, ketika King Sui mengemukakan pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi, ekspresinya berubah menjadi salah satu pancaran. Bahkan Pak Tua Tantai, yang tidak diam sepanjang waktu, memperhatikan King Sui sebelum dia berbalik untuk pergi. King Sui turun dari arena dan menghela nafas tak berdaya saat dia berjalan ke Ye Guyan. Dia tampak tidak biasa, bersama dengan Chang Wuya dan Fei Wuji. Ye Guyan memandang King Sui dengan bingung, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maafkan saya, ucap King Sui merasa bahwa dia telah berbohong padanya di masa lalu dan meminta maaf. Dia merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan pada Ye Guyan. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Akan baik-baik saja jika Anda bisa hidup dengan keputusan Anda, ucap Ye Guyan memasang senyum paksa. Tuan King, jika Anda punya waktu luang, silakan mampir ke klan Wuma saya. Pak Tua Wuma tersenyum dan berkata pada King Sui ketika dia lewat. Oh, terima kasih. Jika saya punya waktu, saya pasti akan pergi. King Sui tersenyum dan menjawab. Pak Tua Wuma pergi setelah ini. Banyak orang mengangguk ke King Sui dengan ramah dan bahkan ada beberapa yang menyapanya. Ketika seorang pria tua dan seorang pria muda berjalan, pria muda itu menatap King Sui. King Sui mengenalinya karena pakaian merah-merahnya sangat mencolok. Kuruni, pemuda ini adalah Kuruni. Melihat bahwa King Sui sedang menatapnya, dia menarik kembali pandangannya dan pergi bersama lelaki tua itu. Hari itu, jika kakeknya tidak memanggilnya kembali, dia akan berakhir di tempat yang sama dengan Donggong Taiking. Ayo kembali dulu, ucap orang tua dari klan Ye tersenyum. Dia berjalan seolah tidak ada yang berubah dan ekspresinya sangat tenang. Mereka berjalan menuju arah utara di bawah tatapan semua orang dan kemudian pergi dengan kereta binatang. Hanya lelaki tua Donggong yang tersisa dan dia hanya kembali bersama orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur setelah King Sui dan yang lainnya menghilang. Dengan sangat cepat, semua karakter utama dalam kegagalan itu telah pergi. Namun, lebih dari 90% orang tetap tinggal, berkumpul dalam kelompok-kelompok dengan ukuran berbeda dengan hangat mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Mereka menebak-nebak hasil dari pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi besok, menebak siapa yang akan menjadi pemenang, menebak trik apa yang dimiliki King Sui, dan menebak berapa banyak orang yang akan keluar dari sisi King Sui. Dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi, masing-masing pihak dapat mengirimkan maksimal 5 peserta. Saat itu tengah hari ketika King Sui dan yang lainnya tiba kembali di kediaman klan Ye. Para koki telah menyiapkan makanan dan menyajikannya, tetapi tidak ada yang benar-benar memiliki nafsu makan. King Sui makan dengan santainya, sementara dia mendesak yang lain untuk makan dari waktu ke waktu. Kakek Feng,
menurutmu apakah ada orang dari klan bangsawan Istana Timur yang akan datang untuk menyergap kita malam ini? Ucap Ye Guyan yang tidak banyak makan memandang Tuan Tua Feng. Harusnya, mereka tidak akan melakukannya. Tetapi terkadang sangat sulit untuk mengatakannya. Lawan mungkin menyerang malam ini demi keselamatan mereka besok. Jadi kita harus tetap waspada, jawab Pak Tua Feng terkekeh. Kakek Feng, saya ingin berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati kali ini, ucap Ye Guyan memandang King Sui sebelum berbalik ke arah Pak Tua Feng. Nak, itu tidak akan membuat banyak perbedaan, bahkan jika kamu bergabung, jawab orang tua itu menghela nafas. Nona Ye, saya sudah mengatakan bahwa saya akan berpartisipasi sendiri. Terima kasih atas kebaikan Anda, King Sui berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak pernah mempertimbangkan untuk membiarkan orang lain naik ke panggung. Jika kamu pergi sendiri, apa yang akan terjadi jika ada 5 lawan dari pihak mereka? Ye Guyan bertanya dengan cemas. Terlepas dari segalanya, klan Ye sudah terlibat dengan King Sui sekarang. Dia juga tidak menyalahkannya. Sama seperti apa yang dia katakan, dia tidak tahu klan Ye dan selain itu, klan Ye tidak bisa banyak membantunya dalam masalah ini jadi dia memilih untuk percaya pada King Sui. Dia masih merasa berhutang budi padanya karena dia telah menyelamatkan adik perempuannya. Aku punya caraku, percayalah. Seperti yang dikatakan senior, Anda tidak akan dapat banyak membantu bahkan jika Anda pergi. Selain itu, aku juga harus menjagamu, King Sui tertawa. Dia memiliki tampilan santai dan tampaknya tidak terlalu tertekan. Jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa melenyapkan klan bangsawan Istana Timur sendirian, lalu mengapa kamu memilih untuk menggunakan metode ini? Anda bisa menghadapi mereka secara langsung dan melenyapkan mereka. Ye Guyan masih tidak yakin bahwa King Sui mampu mengurus klan bangsawan Istana Timur sendirian. Itu karena ini adalah benua selatan. Jika aku berada di benua Green Cloud, aku akan melakukannya secara langsung. Klan seperti klan bangsawan Istana Timur biasanya adalah seorang tiran dan tampaknya memiliki akar yang kuat di suatu tempat. Sejujurnya, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi seluruh klan bangsawan Istana Timur sendirian, ucap King Sui tertawa getir. Lebih dari fakta bahwa mereka telah datang jauh-jauh ke sini, bagi mereka untuk berada di level ini secepat ini adalah di luar dugaannya. Karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi seluruh klan bangsawan Istana Timur, mengapa kamu masih menantang mereka dalam pertarungan hidup dan mati yang tertinggi? Tanya Ye Guyan memandang King Sui dengan tidak percaya. Dia berharap King Sui meyakinkannya bahwa dia sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghadapi klan bangsawan Istana Timur. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak pasti. Itu tepatnya karena aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menguasai seluruh istana bangsawan Istana Timur. Saya memutuskan untuk menantang mereka dalam pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi ini karena mereka hanya diperbolehkan mengirim paling banyak 5 orang ke pertarungan. Saya masih memiliki kepercayaan diri dalam membunuh 5 orang, jawab King Sui terkekeh kepada Ye Guyan. Aku tidak benar-benar tahu harus berkata apa kepadamu sekarang. Anda harus menunjukkan kepada saya kekuatan yang dapat meyakinkan saya, ucap Ye Guyan ragu-ragu sejenak sebelum dia menatap King Sui dengan keras kepala. Dia tidak tahu mengapa dia mengkhawatirkannya, apakah itu demi seluruh klan Ye atau karena dia merasa berkewajiban untuk membalasnya karena menyelamatkan adik perempuannya. Tapi dia benar-benar berharap lebih dari siapapun agar King Sui mengklaim kemenangannya kali ini. Kemudian lagi, dia tahu bahwa kemungkinan kemenangan total sangat kecil, atau bahkan tidak ada. Apakah Raja Sabel beracun termasuk? Ucap King Sui merenung sejenak sebelum dia bertanya pada Ye Guyan. Raja Sabel beracun milikmu memang tangguh dan sangat beracun. Tapi hanya mengandalkannya saja masih jauh dari cukup. Bagaimana jika saya memiliki teknik pembunuhan lain? Ucap King Sui berpikir sejenak sebelum dia bertanya lagi. Dia bisa tahu bahwa jika dia tidak bisa meyakinkan Ye Guyan hari ini, bahkan bertarung sendirian akan menjadi masalah. Bisakah kau memperlihatkanku?
ucap Ye Guyan menekan. Meskipun ini adalah tabu bagi pembudidaya bela diri, Ye Guyan tidak bisa terlalu peduli selama keadaan khusus ini. Tentu, ucap King Sui juga tidak keberatan. Bagaimanapun, dia hanya perlu menunjukkan sedikit saja. Dia menunjukkan padanya mata emas berapi-api, diikuti oleh Kaisar Qi. Keterampilan tambahan Ye Guyan cukup baik. Orang yang kuat biasanya memiliki keterampilan tambahan yang kuat, dan juga peralatan yang mereka kenakan lebih kuat. Sama seperti bagaimana palu Dewa Petir King Sui lebih kuat daripada keterampilan tambahan manapun, setidaknya untuk saat ini. Berbicara tentang peralatan, dia ingat tentang pakaian abadi lapis baja giok yang telah dipakai Donggong Taiking bersama dengan sepatu tempur dan taring beracun itu. Dia merasa sedikit menyesal bahwa dia tidak mendapatkan tangannya. Dengan efek pengurangan dari mata emas berapi dan Kaisar Qi, kekuatan awal Ye Guyan dari 3 negara dikurangi menjadi sekitar 2 negara. Apa ini cukup? King Sui tersenyum pada Ye Guyan. Ye Guyan saat ini kagum namun khawatir pada saat yang sama, teknik pelemahan ini terlalu tangguh. Tetapi jika itu hanya bisa mengurangi kekuatan lawannya dengan kurang dari 1 negara, maka itu masih belum cukup. Dia ragu-ragu karena dia masih merasa itu tidak cukup, tetapi King Sui hanya tersenyum. Dengan lambaian lengan bajunya, jarum perak ditembakkan dengan keras. Sesuatu melintas di depan mata Ye Guyan dan sehelai rambutnya tergerai. Dia sama sekali tidak bisa mengelak tepat waktu. Tentu saja itu karena kedekatan mereka dan juga betapa mendadaknya hal itu. Tapi sekali lagi, kedekatan semacam ini bisa sangat mudah dicapai dalam pertempuran dan dia juga tidak memperhatikan. Teknik pertarungan lempar semacam ini dimaksudkan untuk digunakan saat lawan tidak memperhatikan. Baiklah, Nona Ye, percayalah pada saya masih memiliki teknik lain. Aku tidak bodoh untuk membuang hidupku begitu saja. Apakah saya benar-benar terlihat seperti orang bodoh? Ucap King Sui bercanda. Sedikit, jawab Ye Guyan tidak tersenyum sama sekali. King Sui hanya bisa menggosok hidungnya tanpa berkata-kata setelah dia mendengar kata-katanya. Situasi dibiarkan seperti ini sejenak dan Ye Guyan juga tidak berkomentar lebih jauh. Orang tua klan Ye awalnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi ini, tetapi klan Ye memiliki terlalu sedikit ahli. Sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi jika mereka tidak bisa mengumpulkan 5 atau bahkan lebih dari 3 orang, jadi dia benar-benar membuang pikiran untuk membiarkan orang tua Ye klan untuk berpartisipasi. Namun, King Sui mengkhawatirkan malam ini. Klan Ye adalah klan besar, setidaknya mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Zuoshi. Tapi dia tumbuh jauh lebih kuat sejak saat konfrontasinya dengan klan Zuoshi. Senior, jika klan bangsawan Istana Timur memutuskan untuk datang malam ini, apakah ada tempat di kediaman Ye yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi? King Sui masih sangat prihatin karena dia melihat betapa seramnya ekspresi Donggong Maisun dan lelaki tua klan Donggong tampak seperti sedang berpikir keras ketika King Sui pergi. Yang pertama membuatnya sangat tidak nyaman dan yang terakhir membuatnya merasa sangat gugup. Biar saya yang mengaturnya, tapi tidak akan terlalu banyak yang datang malam ini. Jangan khawatir, klan Yeku mungkin bukan klan tertinggi tapi tetap saja tidak ada yang diizinkan untuk datang dan pergi sesuka mereka. King Sui sedikit lega mendengar nada tegas pria tua Ye klan. Periode waktu ini merupakan cobaan berat, apalagi menunggu dalam situasi seperti itu. Bahkan King Sui juga merasa sedikit tertekan. Dia lebih suka bertarung dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi. Jika itu masalahnya, dia mungkin akan selesai sekarang. Di sore hari, orang tua klan Ye untuk sementara mengirim anggota klan Ye bersama dengan Chang Wuya dan sisanya dari kediaman Ye melalui sebuah jalan rahasia. King Sui awalnya berpikir untuk meminta orang tua Ye klan dan Ye Guyan untuk tidak kembali sampai keesokan paginya. Namun, keduanya tidak akan setuju, tidak peduli seberapa keras dia membujuk. Saat malam tiba, King Sui masih harus memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia sudah memanggil Raja Iblis Babi Ngepet dan Raja Sabel Beracun.
Sabel beracun menemani Ye Guyan, sementara Raja Iblis Babi Ngepet berpatroli di sekitar. Jika merasakan sesuatu yang luar biasa, itu akan segera memberitahunya. King Sui percaya diri dalam menantang klan bangsawan Istana Timur. Selain kekuatannya yang meningkat dan terobosan dari binatang iblisnya, dia masih memiliki senjata racun yang telah dia perbaiki terakhir kali. Dia juga masih punya rencana untuk menyempurnakannya. Lebih dari separuh orang terbunuh terakhir kali karena racun itu. Tidak banyak mutiara racun 5 warna yang tersisa dan dia bermaksud menggunakan semuanya kali ini. Hanya melihat senjata beracun itu memberinya rasa aman terbesar. Kemampuan aneh dari senjata tersembunyi dan senjata beracun yang sangat beracun itu pada dasarnya mematikan. Dia tidak tahu berapa banyak pembudidaya dengan kultivasi tinggi yang ada di klan bangsawan Istana Timur. Bagaimanapun, mereka hanya bisa mengirim paling banyak 5 orang dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi. Jika dalam suatu peristiwa lawan menjadi gila dan memutuskan untuk mengirim banyak orang, King Sui juga memiliki teknik membunuh di lengan bajunya yang akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Meskipun pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi besok, dia masih berkultivasi seperti biasa hari ini. Selain itu, dia tidak merasa tertekan atau takut. Jika ya, maka semua yang baru saja terjadi tidak akan terjadi. Namun, ia masih perlu memikirkan strateginya untuk laga besok. Waktu telah berlalu sedikit demi sedikit. Selain terserap dalam pikirannya yang dalam saat istirahat, King Sui menghabiskan waktunya dalam kultivasi, meramu racun, dan mengolah teknik 1000 palu. Dia masih tidak bisa memanfaatkan harta serigala Fang itu dengan baik untuk saat ini. Jika tidak, itu bisa meningkatkan kekuatannya ke level lain. King Sui mengolah teknik pedang kombinasi. Dia dengan cerdik menggabungkan teknik pedang dari teknik pedang dasar. Awalnya canggung dan agak goyah, tapi dia berhasil meningkatkan kemahirannya secara bertahap sampai dia bisa melakukannya dengan lancar dan mudah. Sekarang, dia mampu melakukan 3 gerakan dengan terampil dalam teknik pedang kombinasi dan bahkan telah mencapai alam yang aneh. Kombinasi 3 gerakan, King Sui sudah mampu melakukannya seperti yang diinginkan hatinya. Perasaan intens tiba-tiba menyelimutinya. Setiap kali dia mencapai combo ketiga, dia akan memiliki keinginan untuk menggabungkan combo keempat. Tapi dia telah menekan dorongan itu saat dia melakukan teknik pedang kombinasi 3 gerakan berulang kali. Dorongan itu menyebar di dalam dirinya. Berangsur-angsur menjadi perasaan bagaimana mustahil bagi orang yang sedang berlari untuk berhenti tiba-tiba. King Sui merasa seolah-olah dia terus menyimpan energi dari sensasi ini setelah dia merasakannya. Dorongan kuat itu dengan cepat menjalar di dalam tubuhnya. Ketika dia mencapai batasnya dalam menekan dorongan, dia meluncurkan combo keempat dengan sangat alami. Aliran itu anehnya memungkinkan dia untuk meluncurkan teknik pedang. Energi kekerasan yang dilepaskan membuat jantungnya berdebar kencang. Dia dengan senang hati menatap pedang biduk di tangannya. Dia telah berhasil dalam teknik pedang kombinasi 4 gerakan. Itu pasti membutuhkan banyak waktu untuk maju dari 3 gerakan menjadi 4 gerakan. Jika dia menghitungnya dengan waktu alam, maka itu akan menjadi lebih lama. Namun, kehebatan teknik tersebut memang mengesankan. Peningkatan kekuatan fisik 40%. Dibandingkan dengan teknik pedang kombinasi 3 gerakan, kehebatannya telah ditingkatkan 1 kali lipat. Kehebatan teknik pedang kombinasi sudah sama dengan jimat surgawi, dan King Sui merasa bahwa teknik ilahi itu seperti lubang tanpa dasar. Tentu saja, prasyaratnya adalah sejumlah teknik pedang harus digabungkan. Peningkatan kekuatan fisik seseorang akan menjadi 10% dengan 2 gerakan pedang gabungan, 20% untuk 3, dan 40% untuk 4. King Sui merasa bahwa di masa depan, kekuatan teknik pedang kombinasi akan meningkat secara eksponensial. Namun, itu sudah sangat sulit untuk berlatih teknik pedang kombinasi untuk 4 gerakan gabungan, dan itu hanya akan lebih sulit untuk 5 atau 6 gerakan. King Sui takut dia tidak akan bisa mempraktikkannya. Hari lain berlalu di alam Valet Jade Immortal. Sepanjang hari,
King Sui telah berlatih teknik pedang kombinasi 4 gerakan hampir tanpa henti, berharap dapat menggunakannya dengan lebih lancar. Mungkin karena dia telah membuat terobosan progresif, tetapi laju peningkatannya sangat cepat. Perasaan menjadi seperti ikan di air membuat King Sui merasa hebat dan dia tidak tahan untuk berhenti. Namun, ada kekurangan pada teknik pedang kombinasi. Ketika ada 4 gerakan, King Sui merasa bahwa banyak gerakan membuang-buang waktu. Dampaknya tidak terlalu buruk untuk 4 gerakan, tetapi di masa depan, itu bisa bertambah untuk lebih banyak gerakan gabungan. Ada semacam keseimbangan. Tiba-tiba, King Sui merasakan bahwa Raja Iblis Babi Ngepet sedang memberikan peringatan. Dia dengan cepat keluar dari alam Valet Jade Immortal dan untungnya, itu juga sekitar waktu dia akan pergi. King Sui telah beristirahat dan mengganti pakaiannya. Karena itu, dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal secara langsung. Itu masih sangat sepi saat dia keluar. Setelah beberapa saat, orang tua Ye Clan keluar juga, diikuti oleh Ye Guyan. Ketika iblis sabel beracun melihat King Sui, itu segera melompat ke bahunya. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar melakukan ini. Karena mereka datang, maka mereka semua harus tinggal, ucap King Sui melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Raja Iblis Babi Ngepet juga telah mendatanginya. Nona Ye Guyan dan senior semua harap tidak ikut ambil alih. Aku akan membiarkan Nona Ye percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk memenangkan pertarungan hidup dan mati yang tertinggi, ucap King Sui tersenyum. Mungkin karena dia harus menjaga Ye Guyan sehingga orang tua Ye Clan tidak keberatan. Setelah sedikit ragu-ragu, dia menginstruksikan King Sui untuk berhati-hati. Sekarang, mereka hanya bisa mempercayai King Sui karena mereka tidak punya jalan keluar lain. Waktu berlalu dan King Sui hanya duduk di sana, tidak bergerak. Dia mengaktifkan indera spiritualnya dan segala sesuatu di sekitarnya hingga ke detail terkecil diperhatikan. Tidak ada yang bisa menghindarinya, bahkan jika bersembunyi di balik beberapa bangunan. Ini adalah kehebatan indera spiritualnya. King Sui melihat orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur melalui indera spiritualnya. Ada 7 dari mereka dan mereka tampaknya tidak berusaha bersembunyi. Di sisi lain, mereka tidak membuat terlalu banyak suara, bahkan tidak mengaktifkan binatang terbang mereka. Ketika mereka muncul di hadapan King Sui dan yang lainnya, mereka tercengang sesaat sebelum melihat ke arah orang tua klan Ye dan Ye Guyan, yang berada di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Kemudian, mereka berbalik ke arah King Sui. Yang memimpin adalah Donggong Maisun. Donggong Maisun, kau sangat memalukan. Ketika lelaki tua klan Ye melihat 6 lelaki tua lainnya yang datang bersama Donggong Maisun, wajahnya berubah muram dan dia berteriak kepada Donggong Maisun. Rupanya para anjing seperti kalian benar-benar datang, reputasi klan bangsawan Istana Timur telah benar-benar kotor seperti tempat pembuangan sampah. Ucap King Sui sangat dingin. Diam kau bocah bangsat, aku akan membunuhmu. Pak Tua Ye, tidak ada dendam antara klan bangsawan Istana Timur dan klan Yemu. Saya harap Anda tidak ikut campur hari ini. Donggong Maisun berkata dengan suara rendah ke arah Pak Tua Ye. King Sui merasakan tingkat ke-7 orang itu dan jantungnya berdetak kencang. 2 dari mereka adalah ahli bintang 5 sementara yang lainnya berada di sekitar bintang 4. Ahli bintang 4 jauh lebih kuat dari ahli bintang 3. Hanya dengan kekuatan orang-orang ini, klan bangsawan Istana Timur jauh lebih kuat daripada klan Zuoshi. Hanya ada aku hari ini. Donggong Maisun, sudah beberapa dekade, tetapi Anda masih belum menunjukkan peningkatan. Hanya karena kamu, klan bangsawan Istana Timur akan menghilang. Apa pendapatmu tentang ini? King Sui secara bertahap mengedarkan kekuatannya. Klang, wosh. Orang-orang ini sangat kuat, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga hari ini. Dia perlu menggunakan metode apapun yang dia miliki untuk membunuh semua orang. Hancurnya klan bangsawan Istana Timur. Oleh orang sepertimu, bicara apa kau bocah? Donggong Maisun berkata sinis sambil menyeringai. Kau akan segera melihat.
Seseorang sepertimu membawa bencana ke dunia hanya dengan hidup. Cucumu juga tidak lebih baik. Jika seseorang melakukan terlalu banyak dosa, orang itu akan mati dalam kematian yang mengerikan dan penuh penyesalan. Ucap King Sui tersenyum dingin. Hentikan omong kosong itu. Hari ini, aku akan merobekmu hidup-hidup. Donggong Maisun tidak peduli seberapa keras suaranya. Para senior dan Nona Ye, jangan bergerak, lihat saja. Tetap di sana dan lihat saat aku membunuh mereka semua. Ucap King Sui menginstruksikan bahkan tanpa menoleh sebelum dia mengeluarkan perisai ilahi valet emas dan palu dewa petir. Langkah Klutmis, wush, klang, klang, klang klang klang. Dia membuang jimat surgawinya dan segera menindaklanjuti dengan mata emas berapi dan Ki Kaisar. Sementara lawan-lawannya linglung karena keheranan, mereka sudah terkena semua jimat surgawi. Tanpa ragu-ragu, King Sui mengeluarkan 10 jarum beracun dan mengirimnya terbang. Ciu ciu ciu, tus tus tus. Semuanya selesai dalam sekejap. 3 anggota klan bangsawan Istana Timur telah diserang. Hasil ini sesuai dengan harapan King Sui. Senjata tersembunyi dimaksudkan untuk menyerang pada saat lawan tidak siap. Selain itu, King Sui telah melemahkan mereka sebelumnya, menyebabkan mereka menjadi linglung. 3 yang terlemah terkena jarum beracun dan mati dengan sangat cepat. Baru sekarang 4 lelaki tua yang tersisa memandang King Sui, ngeri. Sebelumnya, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menghindari objek yang tidak diketahui. Memikirkan kembali, mereka merasa bahwa kematian sangat dekat sehingga mereka bahkan melupakan fakta bahwa kemampuan mereka telah melemah. Orang tua yang awalnya memiliki 5 bintang kekuatan telah kehilangan kekuatan hampir 15.000 negara. Orang tua yang sebelumnya berada di 4 bintang sekarang bahkan tidak berada di level 3 bintang. Wosh! Dum, api primordial berwarna abu-abu meledak dari telapak tangan King Sui, dan kemudian dipadatkan menjadi 2 bola api, masing-masing sebesar kepala anak kecil. Setelah dia mencapai terobosan besar dalam kemampuannya, kekuatan api primordialnya juga meningkat pesat. Bola api naga kembar, serang. Siu-siu. King Sui dengan cepat mendekati lawan-lawannya dan menembakkan 2 bola api primordial di tangannya. Jarum beracun sebelumnya telah menyebabkan mereka sangat berhati-hati sehingga mereka secara naluriah menghindari api abu-abu yang aneh. Meledak, teriak King Sui. Boom! Mereka yang terkena percikan ledakan naga kembar King Sui akan cenderung menderita, atau bahkan mati di tempat. Kali ini, kehebatan bola api primordial flame, yang sudah luar biasa, telah meningkat ke ketinggian yang lebih tinggi. Percikan api yang tersebar ke segala arah menyebabkan semua orang menjadi sangat tercengang. Langkah Klutmis, wush, klang. Tidak mungkin bagi King Sui untuk melepaskan kesempatan ini dan dia mendekati lawan-lawannya dengan kecepatan tinggi. Targetnya adalah seorang pembudidaya yang levelnya telah dilemahkan hingga di bawah 3 bintang dan iblis sabel beracun di bahunya juga melesat tiba-tiba. Orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur terkena beberapa percikan api yang tersisa saat mereka menghindari api primordial, tapi untungnya, mereka masih sangat kuat dan tidak langsung terbunuh. Namun, mereka masih hangus dan potongan besar daging mereka menghilang. Sebelum mereka bisa rileks, mereka merasakan ancaman besar lainnya datang pada mereka. Shield attack, duar, wush, kreak. Setelah benturan keras terjadi, iblis sabel beracun langsung membunuh targetnya seketika. Mustahil untuk mencoba menghindari kecepatan mengerikan dari iblis sabel beracun, setelah benturan keras dengan perisai ilahi. Seseorang yang hanya sedikit lebih lambat dan bertemu dengan iblis sabel beracun tidak punya pilihan selain mati. Inilah alasan mengapa King Sui sangat bahagia ketika dia pertama kali mendapatkan iblis sabel beracun. Binatang beracun jauh lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Demikian pula, ada terlalu sedikit orang yang bisa menjinakkan binatang beracun karena penjinak binatang biasa tidak tahu apa-apa tentang racun. Dengan kecepatan yang tinggi, King Sui menyerang pria tua lainnya. Shield attack, duar. Orang tua itu dikirim terbang oleh perisai ilahi valet emas.
King Sui dengan cepat mengejar dengan langkah klutmis dan mengayunkan palu dewa petirnya keluar. Wus, klang. Sedikit cahaya ungu menyala, dan palu dewa petir menabrak orang tua itu dengan suara menggelegar yang mengerikan. Teknik 10.000 petir, teriak King Sui. Boom! Orang tua yang lumpuh itu bahkan tidak dapat menunjukkan reaksi apapun sebelum dia dibunuh oleh King Sui. Pertempuran baru saja dimulai dan sekarang, 5 dari 7 orang dari klan bangsawan Istana Timur telah meninggal. King Sui lebih tenang dan dingin daripada orang yang menyaksikan pertempuran itu. Ketujuh orang ini dianggap sebagai pilar utama klan bangsawan Istana Timur dan sekarang, 5 di antaranya hilang. Bahkan untuk klan dengan reputasi dan kekuatan klan bangsawan Istana Timur, apa yang terjadi hari ini setara dengan kehilangan lengan. Donggong Maisun tampak seperti telah berubah menjadi batu. Bahkan sebelum mereka mulai menyerang, 5 dari 7 orang telah mati. Tingkat apa orang-orang yang dia bawa bersamanya? Mereka adalah pembudidaya terbaik kemanapun mereka pergi. Untuk berpikir bahwa mereka dipaksa ke tempat yang buruk hanya oleh King Sui, dengan lebih dari setengah dari mereka mati bahkan sebelum mereka melakukan sesuatu. Dia bukan manusia. Dia iblis. Ini adalah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Donggong Maisun ketika dia melihat King Sui. Dia mengingat pemandangan di arena dan hal-hal yang dikatakan King Sui, baru sekarang dia tahu bahwa semuanya benar. Kakeknya telah menertawakan ketidaktahuan King Sui, dan sekarang, dia juga melakukan hal yang sama. Dia memikirkan bagaimana dia pasti terlihat seperti badut sebelumnya. Orang tua Ye Clan dan Ye Guyan sama-sama tercengang. Mereka merasa khawatir dengan King Sui selama ini, dan hati Ye Guyan telah berdetak dengan cepat, terutama ketika pertempuran telah dimulai. Dia takut bagaimana pertempuran itu akan terjadi, tetapi tidak pernah mengharapkan hasilnya seperti ini. Saat ini, dia diliputi oleh keterkejutan dan kegembiraan. King Sui memandang Donggong Maisun dan lelaki tua yang tersisa, dengan seringai dingin di wajahnya. Hasil hari ini sesuai dengan harapannya. Karena lawan-lawannya tidak peduli untuk menyerang dalam kelompok, dia tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa penggunaan racun dan senjata tersembunyi tidak tepat. Bagaimanapun, dalam pertempuran seperti itu, orang yang tetap berdiri pada akhirnya adalah orang yang lebih kuat, terlepas dari metodenya. Sekarang, apa kau percaya, saya bisa membasmi klan bangsawan Istana Timur? Ucap King Sui secara bertahap berjalan ke Donggong Maisun. Sekarang Donggong Maisun benar-benar ketakutan. Dia merasa bahwa orang ini benar-benar akan mampu membasmi seluruh klan bangsawan Istana Timur. Namun, ketika dia memikirkan beberapa ahli kuat yang tersisa di klan bangsawan Istana Timur, dia masih merasa bahwa tidak mungkin klan bangsawan Istana Timur kalah. Klan bangsawan Istana Timur tidak akan kalah. Kau masih akan mati. Ketika Donggong Maisun mengatakan ini, dia tampak tidak percaya diri. Apakah klan bangsawan Istana Timur akan kalah atau tidak, kau tidak akan bisa melihatnya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa kau masih datang ke sini bahkan setelah saya telah mengeluarkan tantangan untuk pertarungan hidup dan mati yang tertinggi. Ucap King Sui memandang Donggong Maisun. Dia benar-benar ingin mengetahui jawabannya. Karena aku tidak bisa menunggu sampai besok untuk melihatmu mati. Kau tidak layak berada dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi melawan klan bangsawan Istana Timur kami, jawab Donggong Maisun mengertakkan gigi. Ketika kau masih muda, kau bodoh dan tidak manusiawi. Setelah bertahun-tahun berlalu, kau masih belum belajar apapun. Ingat, kematian klan bangsawan Istana Timur akan terjadi karena kau, karena dosa yang telah kau lakukan di benua Green Cloud. Ucap King Sui, dia merasa sedih ketika dia memikirkan bagaimana leluhur tua merasa sangat tidak berdaya di ranjang kematiannya. Sebagai kultivator kedudukan tertinggi di Istana Surgawi, siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Tidak banyak orang yang mampu menahan penderitaan dan ketidakberdayaan setelah dipaksa mengalami kesengsaraan seperti itu. Kematian telah menjadi pelarian bagi leluhur tua. Hidup adalah penderitaan terbesarnya, siksaan yang melampaui apa yang bisa ditanggung oleh kebanyakan manusia.
Donggong Maisun bingung dan takut pada saat bersamaan. Pemuda ini terlalu aneh. Kemampuan Donggong Maisun bisa langsung melenyapkan, bahkan orang tua gila itu dari klan Ye. Tapi pemuda ini malah melenyapkan setengah dari bangsanya dalam sekejap. Meskipun dia sadar bahwa pemuda ini mampu, ini jauh melebihi ekspektasinya. King Sui tersenyum dingin memandang Donggong Maisun. Dia segera memanggil Raja Iblis Babi Ngepet. "Ngepet!" teriak King Sui. Klang, dum. King Sui berlari menuju Donggong Maisun. Kekuatannya saat ini tidak kalah dengan mereka. Saat dia berlari, Raja Iblis Babi Ngepet segera melakukan Vajra menundukkan iblis. Hal ini menyebabkan kekuatan Donggong Maisun dan orang tua satunya yang tersisa turun 10%, tetapi kekuatan mereka masih mengesankan bahkan setelah penurunan level mereka 10%. Dengan ini, kekuatan mereka dibawa ke level yang sama dengan King Sui. Bagi King Sui, dia tidak akan memiliki banyak masalah dalam mengurus para pembudidaya yang setingkat dengannya. Dia mengeluarkan buah peningkat kelincahan dan mengonsumsinya. Kecepatannya kemudian menjadi jauh lebih cepat dari lawan-lawannya. Efek pengurangan dari sebelumnya juga telah mengurangi kecepatan mereka. Jadi biasanya ketika kemampuan lawan dikurangi menjadi sekitar level King Sui, kecepatan mereka akan jauh lebih rendah dari kecepatan King Sui. Langkah Klutmis masih merupakan keterampilan yang sangat kuat, terutama bersama dengan efek luar biasa dari sepatu tempur lintas benua. Shield Attack, duar-duar. Sekarang King Sui dilonggarkan, dia bisa bertarung seperti ikan di air. Jika dia bisa memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan, maka kesuksesannya dijamin cukup. Tentu saja, ini asalkan lawan tidak memiliki kartu truf di lengan baju mereka. King Sui tampaknya masih merasa nyaman bahkan ketika dia bertarung melawan dua lawan, terutama karena jarum peraknya dapat menahan pria tua lainnya. Di sisi lain, Donggong Maisun semakin cemberut dan frustasi semakin lama pertarungan berlangsung. Dia khawatir karena dia bisa merasakan kematian merayap mendekatinya namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Duar. Suara yang jelas terdengar saat palu Dewa Guntur King Sui bertabrakan dengan bahu Donggong Maisun, memperlihatkan sepetak warna hijau tua di bawahnya. Armor abadi lapis baja giok. Setelah Donggong Taiking meninggal, armor abadi lapis baja giok ini dikenakan oleh Donggong Maisun. Sepertinya itu untuk tujuan menyergapnya malam ini. Sekarang sudah lewat jam 1 pagi. Armor abadi lapis baja giok ini secara alami menahan cedera fatal untuk Donggong Maisun. Pada saat yang sama, Donggong Maisun mengayunkan lengan kirinya ke arah King Sui, dan King Sui memerintahkan sabel beracun beraksi menyerang pria satunya. Saat sesuatu yang mirip dengan kilatan cahaya hijau redup melesat darinya. King Sui terkejut sejenak, crash. Dia merasakan sesuatu seperti jarum menusuk pergelangan tangannya. Sial, hahaha. Donggong Maisun mundur beberapa langkah saat dia malah tertawa keras. King Sui kemudian melihat seekor ular hijau dengan panjang sekitar 1 meter, dan setebal jempol ibu jari di lengan Donggong Maisun. Kesadaran mengejutkannya, lawannya juga memiliki binatang iblis. Berapa banyak orang di klan bangsawan Istana Timur yang memiliki binatang iblis? Ular hijau ini adalah binatang racun puncak berwarna 4, ular bambu hijau. King Sui sangat gugup saat dia dengan cepat mengambil pil giok murni dan menelannya. Wosh! Dia kemudian mengaktifkan energi alam ke puncaknya sebelum dia berlari menuju Donggong Maisun. Wush! Dia harus melenyapkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Klang-klang, dia mengeluarkan 2 bola besi beracun dan dengan cepat meluncur ke Donggong Maisun. Ciuh-ciuh. Di sisi lain, orang tua satunya sedang sibuk menangani sabel beracun yang sangat agresif. Pembudidaya dengan kekuatan 5 bintang hampir tidak bisa menahan sabel beracun dan dia sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama. Ini membuat King Sui sangat bahagia. Iblis sabel beracun memang masih memiliki banyak ruang untuk diperbaiki. Ekspresi wajah Donggong Maisun yang akrab dengan racun berubah drastis saat melihat bola besi yang hitam pekat itu. Dia dengan cepat menghindar,
Tapi sayangnya bola besi beracun telah menunjukkan Ki targetnya, dan akan mengunci targetnya sampai Ki nyalanya. King Sui mengeluarkan bola besi biasa lainnya dan meluncurkannya lagi. Siu-siu, dia memaksa Donggong Maisun ke sudut dan menutup satu-satunya rute pelariannya. Donggong Maisun, yang terjebak tanpa ruang untuk maju atau mundur, mengacungkan pedang raksasa di tangannya, dan menebas bola besi yang masuk. Dia tahu betul bahwa hal ini bisa berakibat fatal. Slash, duar, bola besi hancur. Donggong Maisun dengan cepat mundur begitu dia melihat bintik hitam. Puh! Namun, bola besi lainnya dari belakang menembus pahanya. Pecahan hitam pekat dari bola yang meledak masuk ke tubuhnya saat dia terganggu oleh rasa sakit yang luar biasa. Dan di sisi yang lain, pada saat yang sama, cakar depan iblis sabel beracun mencakar tenggorokan pria tua itu. King Sui tahu pertempuran di sini akan segera berakhir. Bahkan tidak sampai 10 menit dan ketujuh kultivator Peak Martial Saint terbunuh. 7. Tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit, itu sudah cukup membuat sakit hati klan bangsawan Istana Timur. Tetapi bagi King Sui, ini hanyalah permulaan. King Sui segera menyimpan armor abadi lapis baja Donggong Maisun dan juga ular bambu hijau yang sudah mati. Dan sekarang dia masih bertanya-tanya mengapa dia tidak bereaksi apapun setelah digigit oleh ular bambu hijau. Meskipun energi alamnya telah menembus ke tingkat kelima, gambar yin yangnya juga telah menembus ke alam yang lebih kuat. King Sui memiliki kecurigaan mengapa racun ular tersebut tidak efektif padanya dan ini pasti terhubung ke iblis sabel beracun. Pertama kali dia memberinya bunga kehidupan, dia bisa merasakan hubungan aneh terbentuk antara dia dan iblis sabel beracun. Mungkin hubungan ini bisa menjadi alasannya. Selanjutnya, King Sui sebenarnya memiliki kekebalan yang sangat kuat terhadap racun. Karena itu adalah hal yang baik, King Sui tidak repot-repot mencari tahu alasan pastinya. Dia segera membakar mayat itu. Ye Guyan telah menatap King Sui dengan ketidakpercayaan di matanya sejak pertempuran berakhir. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak nyata, dan bahkan King Sui tampak seperti orang asing. Dia melihat ke langit. Secercah cahaya putih bisa dilihat di cakrawala di timur. Hari segera tiba. Sebaliknya, orang tua Ye Clan memiliki senyum yang sangat puas di wajahnya. Suasana hatinya sangat terangkat. Meskipun lelaki tua itu tampak lebih tenang sebelumnya, dia lebih cemas daripada orang lain. Nasib seluruh Ye Clan ada di pundak King Sui. Tidak mungkin baginya untuk tidak khawatir. Senior, Nona Ye, kalian semua harus kembali beristirahat. Saya tidak bisa tidur lagi jadi saya akan berlatih teknik tinju saya sebentar. King Sui memberitahu orang tua Ye Clan dan Ye Guyan sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu orang tua ini akan pergi tidur. Orang tua Ye Clan tertawa menyegarkan sebelum berjalan menuju rumah di dekatnya, tempat kamar tidurnya berada. Pertarungan barusan tidak terjadi di kediaman klan Ye. Kalau tidak, tidak akan ada rumah yang tersisa. Ye Guyan tidak pergi. Dia masih berdiri tidak jauh dari King Sui sementara dia menatapnya dengan kosong. King Sui merasakan tatapannya sehingga dia berbalik untuk melihatnya. Nona Ye, senyum yang tidak wajar pecah di wajah Ye Guyan saat dia mengalihkan pandangannya dari tatapan King Sui. Dia melihat ke langit dan mengundurkan diri sebelum berbalik untuk pergi. Ini membingungkan King Sui, tetapi dia membuang semua pikirannya yang mengganggu dan mengadopsi sikap Tai Chi-nya, menghadap ke timur. Kehalusan menit telah berkembang secara bertahap. Kemajuannya sangat lambat tetapi seiring berjalannya waktu, efeknya yang sangat besar dapat diamati. Ini adalah seni kultivasi yang semakin kuat dalam jangka waktu yang lama. Ada sedikit peningkatan setiap hari dan meskipun tidak terlalu jelas, seiring berjalannya waktu, seseorang akan tiba-tiba menemukan bahwa mereka telah melangkah sangat jauh. Ini persis seperti yang dirasakan King Sui saat ini. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa kehalusan menit sudah berada di ranah yang cukup layak. Hanya dengan melihat dan merasakan ini membuatnya merasa bangga dan memiliki rasa pencapaian. Meskipun memakan waktu,
ranahnya cukup tinggi setelah dia memahaminya dengan kuat. Itu karena hal-hal yang membutuhkan waktu untuk dibangun biasanya yang paling praktis. Pertarungan hidup dan mati sekali lagi mencapai puncaknya. King Sui tidak lagi dengan sengaja mengejar terobosan karena dia mengerti bahwa tergesa-gesa tidak selalu membawa kesuksesan dan dia percaya bahwa usaha tidak diragukan lagi akan membawa kesuksesan. Untuk saat ini, dia hanya fokus pada kultivasi dengan rajin. Mungkin kejutan yang tidak disengaja lebih mungkin datang hanya dengan menjaga pikirannya dalam keadaan santai. Ketika hari berubah sedikit lebih cerah, lelaki tua klan Ye bangun dan membawa semua orang bersamanya. Karena hari sudah pagi, orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur tidak akan datang lagi. Selain itu, King Sui merasa ketujuh orang itu termasuk Donggong Maisun telah datang ke sini secara rahasia. Dia punya firasat bahwa klan bangsawan Istana Timur pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi sekarang. Meskipun mereka akan merasa sulit untuk percaya, mereka pasti akan melampiaskan semua dendam mereka selama pertarungan hidup dan mati tertinggi. Saat sarapan, Ye Guyan makan lebih banyak dari biasanya. Ini adalah makanan paling banyak yang dilihatnya sejak beberapa hari terakhir ini. Ekspresi wajahnya tampak jauh lebih rileks sekarang dan Ye Yan tidak bisa berhenti menatapnya. "Kakak, ya, ada apa, Ye? Ye Guyan tersenyum pada adik perempuannya yang duduk di sampingnya. "Kamu sepertinya sangat bahagia hari ini." Ye Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah saya?" Ye Guyan tertawa dengan canggung. "Iya." Ye Yan menunjukkan dengan tegas. "Cukup, habiskan makananmu dengan cepat, gadis kecil." Ye Guyan terkekeh saat dia mendesaknya. Chang Wuya, Fei Wuji dan yang lainnya bisa merasakan sesuatu melalui Ye Guyan. Mereka melihat King Sui. Mereka merasa seperti belum pernah melihat King Sui dalam kepanikan sebelumnya. Dia tidak pernah menyerah, tidak peduli betapa sulitnya hal itu. Dia juga tidak pernah sedih atau mengeluh. Dia diam-diam memikul semuanya sendirian dan akhirnya melakukan hal-hal luar biasa yang akan mengejutkan semua orang lagi dan lagi. Di tempat lain, Jalan Dewa Bela Diri ramai hari ini. Itu sudah penuh dengan orang di pagi hari. Pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi adalah peristiwa langka. Bahkan jarang melihat klan seperti klan bangsawan Istana Timur berpartisipasi di dalamnya. Jadi tempat ini pada dasarnya penuh dengan para pembudidaya yang bisa datang ke sini hari ini. Klan besar sudah memiliki tempat tetap di sini, jadi tidak masalah jika mereka datang lebih awal atau terlambat. Tidak seperti orang biasa yang bahkan tidak akan memiliki tempat untuk berdiri jika mereka terlambat. Jadi beberapa orang datang sangat awal dan beberapa tetap tinggal sejak kemarin. Orang-orang yang tahu bahwa pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi akan terjadi di sini hari ini semuanya ada di sini. Ada orang di mana-mana di sepanjang Jalan Dewa Bela Diri dan bahkan beberapa binatang terbang di langit, tetapi kebanyakan dari mereka berada di suatu tempat sedikit lebih jauh. Ini bahkan belum pagi, namun banyak klan besar telah tiba. Suasana hari ini lebih hidup dari kemarin. Percakapan mengalir dengan bebas di mana ada banyak orang. Itu cukup kacau. Ada diskusi dan perdebatan sengit di mana-mana di sekitar sini. Aku yakin pemuda itu bahkan tidak bisa bertahan selama 15 menit. Enyahlah. Aku yakin pemuda itu bisa menghilangkan klan bangsawan Istana Timur. Idiot, kau benar-benar berpikir seorang pemuda bisa mengguncang klan bangsawan tinggi? Bukankah Yun Fei yang melenyapkan klan aristokrat tertinggi sendirian 1000 tahun yang lalu? Dan 3000 tahun yang lalu, Ye Wuxin melenyapkan beberapa sekte tertinggi. Seseorang membalas dalam sekejap. Yah, orang itu tergagap, tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Sudah larut pagi dan klan bangsawan Istana Timur sudah muncul di arena. Ada sekitar 50 dari mereka dan mereka semua tampaknya adalah pembudidaya yang kuat dari klan bangsawan Istana Timur. Pemimpinnya adalah orang yang sangat tua. Dia terlihat lebih tua dari lelaki tua Donggong dari hari sebelumnya. Matanya kusam dan punggungnya bungkuk. Mengenakan pakaian yang sangat sederhana, orang akan mengira bahwa dia hanyalah seorang pria yang sangat tua.
Namun, sikap hormat yang dimiliki orang lain dari klan-klan aristokrat Istana Timur terhadapnya memberikan status berpengaruh di antara klan kepada yang lain. Mungkin meskipun dia biasanya tidak terlibat dalam masalah klan bangsawan Istana Timur, perintahnya masih mutlak untuk kepala klan bangsawan Istana Timur saat ini. Kali ini hanya lelaki tua ini yang duduk, sementara yang lainnya berdiri di belakangnya. Masing-masing dari mereka menghormati dan menghormati dia, menyebabkan semua orang di sekitar juga merasakan banyak tekanan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Orang-orang dari beberapa klan besar lainnya muncul berturut-turut juga.